Di kualifikasi dan persahabatan akhir-akhir ini 5 pergantian pemain biasanya siapa aja, Mas? Oke, menarik nih. Jerewetan ceking kita, jerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Euro 2020. Hari ini gue bakal ngobrol dengan salah satu akun di Twitter yang ngebahas timnas yang bertanding di Euro 2020. Namanya Info Azzurri. Tweetnya asik-asik banget, gue ngikutin karena memang gue juga pendukung timnas Italia. Kemudian gue DM dan ternyata asik banget, tanggapannya sangat-sangat amat ramah. Gue jadi nggak sabar buat ngobrol. Untuk teman-teman di sini, tadi gue bilang salah satu akun karena sejujurnya gue yakin ada akun-akun lainnya yang mendukung klub negara-negara tertentu, tapi gue nggak tahu. Mohon informasinya, tolong tulis di kolom komen, mungkin akun Instagram, Facebook, Twitter, ntar gue mau hubungin, gue ajak ngobrol. Oke deh, langsung aja ngobrol dengan Info Azzurri, namanya Mas Genta. Selamat malam Mas Genta ya Mas ya? Panggilannya apa? Mas Genta aja gue panggil ya? Ya. Oke, Mas Genta. Boleh Mas Enda. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya loh. Biasanya gue ngobrolnya bareng komunitas-komunitas klub ya, fansbase-nya ya. Tapi kan karena lagi Euro 2000, gue sebenarnya ada nggak sih Mas akun lain Mas yang fanbase tapi timnas selain Info Azzurri? Pertama-tama sih sebenarnya kita agak menolak dibilang fanbase sih sebenarnya, karena nggak niat bikin fanbase karena. Cuma kalau yang benar-benar fanbase ada si Ons Orange Indonesia itu. Maksud gue yang akun-akun yang memang mendedikasikan untuk bahas timnas banyak ya Mas sebenarnya selain Azzurri. Spieltag ya, Spieltag Jerman tuh atau enggak bola Jerman itu juga ada. Terus itu tadi kan Belanda Ons Oranje. Terus nggak ada sih di luar itu, nggak ada, belum ini lagi. Inggris zaman dulu banget, zaman 2016 pernah ada tuh, tapi waktu itu sempat ya ngobrol-ngobrol dikit tapi nggak ada lagi. Terus dulu awal pikirannya gimana Mas? Awalnya karena banyak juga loh ininya followersnya ya gokil juga ya kan. Awalnya tuh 2011 justru aku bikin tuh lebih karena awalnya sedih karena Italia di 2010-nya kan butut banget ya. Lolos grup aja enggak, apalagi status juara bertahan gitu. Nah, abis itu malah kayak aduh, udahlah bikin buat menghibur diri gitu rencananya kan, menghibur. Abis itu 2011 kepikiran bikin lah, dan itu di awal juga pertama kali bikin ini sih minta bantuan akun-akun gede bola lokal justru saat itu untuk nge-retweet. Gitu. Terus, salah satu info quarter gitu biasa gitu. Krunya Mas sendiri atau gimana nih? Siapa yang adminin? Karena isinya ya up to date, bahasanya renyah gitu kan. Maksudnya pilihan branding katanya gitu. Iya, setahun. Jadi di awal emang saya yang buat terus jalan, terus tiba-tiba pas mau masuk Euro 2012 tuh ya, udah mau jalan setahun, adekku bilang, kalau adekku tuh lebih ke Jerman kan, dia bilang itu ada tuh cewek gitu, dia pengetahuan bolanya gila-gilaan, dan waktu itu kebetulan Info Azzurri bikin kuis sebelum Euro 2012, ini cewek jawabnya bener cepet dan lain sebagainya lah, kebetulan Milanisti lah nih cewek. Milanisti, terus cepet banget, akhirnya gue DM gitu Mas, terus mau nggak bantuin Jayami, terus akhirnya ketemuan pas nobar Itali Spanyol di 2012 di kedutaan Itali, pusat kebudayaan kedutaan Itali. Kita ketemuan di situ, terus kita ngobrol dikit, ikut yang admin gini-gini. Ya udah, semenjak 2012 itu sebenarnya berdua tuh sama Luisa ada namanya, cewek, jalan terus bareng akhir, tapi suka dibantu sama adikku juga misalnya materi. Jadi total sih bertiga sebenarnya sih, bertiga gitu. Nah, habis itu ya tapi mostly sih sekarang saya sih Mas gitu memang yang handle gitu. Oke deh, tapi nggak ada grup WhatsApp gitu untuk bahas gitu, nggak dibuat ya? Emang ini murni pribadi dan orang-orang terdekat aja pingin bahas Itali gitu? Iya, kalau di WhatsApp malah justru cuma ngumpul sesama admin nama info seri A lawas, terus ada beberapa
pundit-pundit Mhm. bola Italia lah ya, gitu kita punya grupnya. Cuman kalau grup WhatsApp yang benar-benar ngordinir semua sih nggak ada sih kita. Oke, keren banget, salut. Oke Mas, sekarang kita bahas yang timnas Italia sekarang. Gue juga, Ngomong-ngomong, gue juga penggemar, gue juga dukung timnas Italia karena memang gue dibesarkan di sepak bola Serie A ya, Serie A kejayaan Serie A. Nah, terus sebetulnya apa sih perbandingannya Italia zaman Conte sama Mancini sekarang? Kan sebetulnya bagus banget kan Italia sekarang nih, track record kemenangannya, mainnya juga nggak bosenin banget. Pemain juga sebetulnya walaupun ada kombinasi pemain terkenal, tapi kan pemain terkenalnya Italia kan nggak yang semewah zamannya Pirlo, Del Piero, Totti. Jadi sebetulnya apa sih kalau dari analisis Mas? ini kita nggak nyebut masa Ventura ya. Itu udah, waduh parah banget ya. Aduh, Iya. sedih banget ya. Iya. Oke, kalau persamaan atau perbedaannya sebenarnya kalau dari segi segi kapasitas pelatih atau kelejenan pelatihnya sih sebenarnya saya lihat sih emang Conte dan Mancini sebenarnya agak setara ya gitu. Dalam kata mereka dari segi waktu mantan pemain juga bagus dan secara secara icon gitu, secara icon dia juga lumayan terpandang lah ya di sepak bola Italia dibanding Ventura sih kalau menurut saya gitu. Nah, Conte sama Mancini ini dari segi itu udah setara dah. Kalau segi permainan memang variasi taktik sebenarnya juga hampir sama Mas. Dalam arti kata secara pola sih sebenarnya menurut saya sama-sama kaku sih. Conte 3-5-2 atau paling banter 3-4-3 lah gitu ya, nggak akan lepas dari 3 back, jarang lah. Mancini di 4-3-3 terus gitu. Jadi kalau ada analisa kemarin misalnya Tifosi bilang misalnya Bastoni akan jadi main 3 back, aku sih nggak ngerasa bakal, kalaupun kepepet Mancini bakal main 3 back, kayaknya nggak akan sih. Dia bukan gitu. Itu ya. Jadi kalau dari polanya kakui sama, cuman memang kalau dari variasi mungkin Mancini ini mungkin akan bisa menghandle situasi di mana lawannya make pola mirroring gitu dengan yang dipakai. Dulu Conte setelah ingat aku 2016 tuh ketika Jerman tiba-tiba di perempat final masang pola 3-5-2 juga. Conte ini agak bingung gitu. Walaupun akhirnya kalah dengan terhormat lah ya, adu penalti. Nah, mungkin Mancini di sini juga bisa banyak belajar, sama mungkin dari segi fleksibilitas nih kayak Mancini walaupun tetap 4-3-3 tapi pemain yang dibawa sekarang kayaknya benar-benar punya karakter masing-masing. Jadi setiap personil tuh punya gaya yang bisa membuat perbedaan gitu. Kalau kau lihat kayak misalnya taruh misal di kiri ini isinya mainnya seperti itu, Chiesa mainnya speed. Jadi Mancini ini tergantung lawannya sih mungkin. Agak lompat-lompat ya Mas pembicaranya. Chiesa menurut Mas Genta starting line up apa enggak? Enggak. Karena saya pribadi juga pengennya dia enggak starting line up, karena kalau logika kalau logika noranya sih ya dia main aja menit 70 orang udah pada capek, dia masih punya speed. Itu aja sih kalau dari segi pola juga mungkin Mancini ini mau main pelan dulu gitu, dan kayak Berardi gitu kelihatannya kalau dari segi taktikal lebih bisa main sabar sih gitu, kayak build up serangannya mungkin lebih dapat kali mungkin dibanding Chiesa gitu. Tapi emang Chiesa memang pemain yang juga muda, terbukti dan cepat, maksudnya bagus lah selama sisi kanannya Berardi juga nggak jelek-jelek banget. Sebetulnya Chiesa emang pas banget dimasukin ketika back lawan udah kehabisan darah ya sebetulnya ya. Jadi sebetulnya gokil banget ini Italia yang sekarang di lini depannya ya. Ya lumayan, dan kalau ngomongin lini depan sih sebenarnya saya pribadi lebih takut bombernya mudah-mudahan nggak bau lah ya. Mediocre nggak sih, sayang banget ya. Dulu selalu ada pemain yang keren-keren, ada Luca Toni gitu ya. Maksudnya sekarang ya benar setuju sih, di balik keagungan Immobile dan maksudnya bakat hebat Belotti ini memang kalau disandingin di poster-poster bomber bareng Lewandowski, Ronaldo gitu, publik dunia belum rada
setuju sih memang naruh Immobile di situ gitu. Emang ya untungnya kita punya lini tengah sama penyerang sayap ada lumayan sih, mungkin itu Betul. bisa nolong lah. Itu aja sih. Kalau di lini tengah idealnya siapa sih setelah yang nemenin Barella sama Jorginho? Verratti itu di Paris Saint-Germain dia apa sih posisinya di gelandang tuh di bagian mana sih dia? Regista kayak Jorginho atau gimana? Kayaknya Nggak, dia agak nyerang justru kayak mirip sih sama yang dimainkan di Italia gitu. Jadi si Verratti ini nggak terlalu harus konsen bantu di depan duo back gitu. Gak usah terlalu banyak turun gitu. Tapi memang sesekali kadang-kadang suka ada diputar dikit. Tapi memang yang megang sih Jorginho di situ gitu. Udah kalau dibilang paling cocok nemenin Barella Jorginho sih tetap kalau dari saya sih ya kalau Verratti cuman kelihatannya kan mau Locatelli lebih juga karena di Sassuolo dia bisa di berbagai posisi lini tengah gitu ya. Gue pikir tadinya Locatelli akan jadi pelapisnya Jorginho ya. Ya, kayaknya gitu kalau Verratti Vecita itu juga sebenarnya ada satu lagi sebenarnya kalau zaman kualifikasi itu sebenarnya backup Sensinya juga nggak fit masalahnya. Itu sebenarnya tadi ngomongin Sensi kan ya? Iya, Sensi sebenarnya adalah pemain yang diplot di posisi Jorginho iya. Gitu. Cuman kan udah fix dicoret. Jadi udah lewat lah. Jadi kan tapi ada bawa Bryan Cristante itu. Bryan Cristante itu kan dia sebenarnya di Roma nih terakhir jadi jangkar. Kadang dia bawa dia jadi back tengah juga gitu ya. Nah, mungkin nih idealnya memang si Jorginho ini di setting buat fit terus lah gitu. Jadi kalau baru dia misal 2 kali menang Italia, match ketiga mungkin Cristante yang main gitu. Tapi kayaknya Jorginho bakal di setting buat harus fit terus sih. Feelingku sih gitu. Ini perkembangan info terakhir Pellegrini sama Sensi berarti dicoret ya? Ya, kalau Pellegrini beritanya sih baru udah standby si Castrovilli-nya buat ngegantiin dan belum ada berita dicoret gitu. Tapi si FIGC udah permission lah ke UEFA. Nah, mungkin menurutku sih ya beberapa jam inilah resminya nih. Kalau memang benar-benar kira-kira nggak akan bisa sembuh gitu dalam waktu dekat. Udah fix ya, udah resmi coret ya, official coret terus Sensi. Kalau kali dilihat di website FIGC itu baru mengajukan permohonan dan si Castrovilli suruh standby baru itu sih. Enggak Sensinya juga, Sensi udah resmi atau? Kalau Sensi udah ini lebih ke si itu Pellegrini sendiri dibawa ke Roma sekarang ikut rombongan karena baru lagi didiagnosa dulu secara final lah gitu kan dia benar-benar nggak bisa apa enggak gitu. Kalau Sensi udah dia kasihan tuh Sensi tuh bawaan ya. Iya, cuman gue mikir pemain kreatif yang bisa bergerak sampai kotak penaltinya tuh siapa itu selain Jorginho sama Barella karena gue nggak begitu ngikutin pemain yang lain juga ya maksudnya cuma ngikutin kalau lagi match lawan Inter aja karena gue nonton Inter kan maksudnya kehilangan besar kah kehilangan Pellegrini dan diganti Castrovilli itu besar banget mas karena Castrovilli ini secara tim juga Fiorentinanya lagi biasa banget ya musim ini gitu terus Pellegrini tuh juga berapa kali di era Mancini tuh kadang-kadang ditaruh di posisinya Insigne di kiri gitu. Jadi ada beberapa alternatif posisi sebenarnya buat Pellegrini. Walaupun dia mungkin nggak akan jadi pemain inti sih di turnamen ini, tapi bisa jadi mungkin pemecah kebuntuan lah ya. Gitu. Nah, tapi kalau disuruh pilih pengganti yang lumayan bisa bikin tenang sih malah justru lebih ke Pessina kalau gue mas. Karena si Pessina ini pure bener-bener penyerang lubang gitu. Jadi rada-rada bener dempet banget ke Zapata gitu kalau di Atlantanya mainnya. Betul, dempet. Dan membuat Atlanta nggak merasa kehilangan siapa gue jadi lupa lagi anjir namanya. Gomez. Iya, bener kan? Kita bilang Serie A kehilangan Papu Gomez segala macam ternyata Pessina ya bagus-bagus aja Atlanta ya. Betul. Dan itu baru naiknya setelah Papu Gomez cabut ya si Pessina ya bisa dibilang ya. Betul. Oke, kemudian di fullback
fullback-nya gimana, Mas? Spinazzola sama Florenzi. Semua fullback ini kan kecuali di Lorenzo, semua fullback alumni ACL ya. Semuanya pernah kena ACL itu dia. Tapi memang kalau dari segi konsistensinya memang Florenzi ini alumni ACL tapi jarang cedera sih bisa dibilang gitu. Cuman kalau si Spinazzola sama Emerson itu di kiri itu yang buat gue rada takut. Makanya waktu itu sempat didengungkan katanya si Darmian mau dipanggil tuh sebenarnya gue setuju gila-gila. Kiri kanan juga Darmian itu. Sangat setuju. Dia punya pengalaman di World Cup 2014, di 2016 Euro juga dia lumayan bagus kan. Nah emang sebenarnya Mancini ini pilihannya rata-rata semua nih nggak hanya fullback ya, lebih ke pemain yang menurut Mancini udah secara taktikal nyetel gitu Mas, dan udah ngerti, dan dia nggak berani ngambil kayak debutan kecuali Raspadori itu nggak berani dia ngambil kayak pemain yang tiba-tiba belum pernah bareng sama dia selama 6 bulan lah mungkin gitu ya, atau setahun gitu. Dia kayak itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan Mancini sih di sini. Tuh. Kelemahannya mungkin ya dia nggak fleksibel gitu. Padahal si Darmian pengalaman ada, musimnya bagus, golin lagi ya gitu kan. Dan main lebih banyak juga dibandingin Emerson, si Palmieri juga kayaknya di Chelsea. Betul. Itu udah nggak bisa dielakkan lah. Itu memang Mancini ini berjudi juga gitu kan, apalagi dengan Emerson yang nggak pernah main, udah tinggal dia mana pinternya dia ngeracik aja ntar gitu, bahwa Emerson secara fisik jarang main ya udah resiko lah tetap manggil dia ya mestinya bisa lah ya gitu. Itu aja sih. Oke, yang paling menarik sekarang center back nih, memang gue baca-baca juga kan, ya memang harus ada pemain yang senior juga, dan pemain yang seniornya senior banget kan. Chiellini, Bonucci bahkan di Juve aja udah kehilangan tempat di pos inti kan. Tetapi gimana maksudnya, akan Chiellini, Bonucci atau Acerbi itu kidal atau enggak sih Mas? Kidal ya. Kalau menurut gua ya kayaknya Mas, match pertama sih Bonucci Chiellini. Tapi abis itu kayak Chiellini nggak akan dimainin tanda kutip gitu. Karena ya secara fisik buat apa Mancini ini maksa dia dipanggil gitu ya, karena padahal dia udah tahu kalau Chiellini ini udah nggak bisa main seminggu 2 kali gitu. Jadi kalau menurut gue sih kayaknya emang dia dipanggil mungkin buat match pertama ya, buat pembuka lah, buat ngebangun mental. Habis itu mungkin ditaruh ntar di 16 besar. Nah kalau Bonucci kelihatannya bakal agak dibiarin feeling gue. Nah pendampingnya antara Acerbi sama Bastoni. Nah feelingku di match kedua Acerbi, match ketiga Bastoni. Oh, beda-beda gitu ya, gokil ya. Atau mungkin di match ketiga kalau misalnya Italia lolos ya 2 kali menang, Acerbi, Bonucci nggak main. Ya Bonucci nggak main, backnya Acerbi sama Bastoni. Dan duet mereka ini sudah bisa membungkam Lewandowski. Ya, betul. Lawan Polandia. Iya. Bagus, walaupun dua-duanya kidal ya. Makanya Acerbi itu kidal banget. Nah itu Acerbi itu Mas, mungkin ini juga nih faktor Mancini pede bawa Emerson yang tukang cedera itu ya, karena Acerbi ini di Lazio jadi wingback ya? Pernah. Iya. Waktu lawan Munchen aja tuh wingback dia, si Acerbi. Oh ya, dan Bastoni juga beberapa kali ke Conte kalau lagi main 4 back terpaksa, Bastoni juga pernah jadi wingback, dan dia juga center back yang majunya nggak jelas sampai depan gitu, kayak Chiellini muda juga. Ya, makanya. Ya. Mungkin begitu ya. Ada alasannya gitu, makanya. Ya wajar juga Romagnoli dicoret tuh kan sangat wajar, karena saingannya dia omong bagus-bagus dan sama bek kidal. Tapi ada orang pada ini setuju Mancini ya, si Mancini apa yang Roma tuh Mancini siapa namanya? Jadi lupa. Alessandro yang Mancini back. Gianluca Mancini. Nah, tapi dia tuh kalau gue lihat emang di plottingnya back serba bisa, dan dia punya saingan si Rafael Toloi itu. Mungkin sih bagus ya. Ini gue baca di Twitternya juga, gue ngikutin info Azzurri juga kan, maksudnya dia main konsisten 2 tahun terakhir gitu ya. Toloi bagus di klub, bagus ya? Bagus, dan dia kan juga dapat kapten ya di Atalanta. Tapi memang
mungkin pengalaman internasionalnya juga harus diuji lagi gitu. Tapi kalau berbandingannya dengan si Gianluca Mancini ya mungkin Mancini sebenarnya musim ini secara penampilan di Roma biasa aja juga sih, nggak yang terlalu gimana gitu. Kalau dibanding Rafael Toloi sih mungkin masih bagusan dia ya secara track record. Oh, gua pikir tadinya orang-orang akan memprediksi duet back tengahnya Chiellini akan ada di starting line up karena di Juve juga Chiellini semenjak sembuh dari cedera lebih banyak dapat porsi main dibanding Bonucci loh ya. Cuman ternyata kalau menurut Mas ternyata Bonucci akan lebih banyak dapat porsi ya. Bonucci soalnya akhir-akhir ini udah sering banget blundernya udah makin nggak karuan juga soalnya. Benar. Kalau gue lebih lihat dari itunya, dari Mancini itu kan ya itu dia nggak berani kan untuk mengganti atau dia selalu percaya sama siapa yang bawa dia sukses sampai bisa kemenangan beruntun 27 kali ini gitu. Nah, Bonucci ini justru emang dia selalu jadi kapten. Justru Chiellini itu jarang banget tuh di kualifikasi Euro ikut kan. Tapi memang ya itu nggak bisa lah kalau Bonucci sekali dia buat blunder sih menurut gue udah harus diganti sih di match kedua. Tapi kayaknya match pertama dia bakal main ya gitu. Entah itu Mancini mempergunakan skill passingnya buat si Bonucci ini masih kalau dari segi misalnya man to man gitu ya dia udah sering kalah sih Bonucci, udah nggak bisa emang gitu. Di kualifikasi dan persahabatan akhir-akhir ini 5 pergantian pemain biasanya siapa aja Mas? Oke, menarik nih. Karena feeling gue cenderungannya klub itu aja pemain yang emang tenaganya habis gitu ya dalam kondisi nggak ganti formasi biasa kan itu aja. 5 pergantian pemain biasanya siapa aja? Kalau dari uji coba tuh Spinazzola udah pasti diganti sama Emerson atau kemarin Biragi sempat. Kenapa nggak Biragi ya? Itu Biragi, gue yakin Mas kalau antara Emerson sama Spinazzola tuh ada yang cedera pasti Biragi. Udah suruh standby. Cuma ini kan udah H-1. Kayaknya sih udah nggak mungkin ada apa-apa lagi kan kalau udah H-1 kan. Udah terakhir tuh si Pellegrini pergantian. Nah itu kayaknya sektor back kiri itu udah pasti akan ada gantian lah gitu. Entah 60 menit diganti atau 70 menit karena dua-duanya rawan cedera. Itu back kiri. Terus mungkin penyerang tengah. Tuh Immobile sama Belotti tuh mungkin bakal dapat ganti-gantian juga tuh. 2 itu. Terus Chiesa benar, Chiesa bisa. Back tengah juga bisa sih Mas. Chiesa masuknya gantiin siapa? Insinya main full terus ya selama ini ya? Kayaknya isinya di umur matangnya ini 30 tahun, feeling gue sih dia akan nggak akan diganti gitu. Feeling gue. Ya Berardi mungkin akan diganti. Itu jadi dua di depan akan diganti, terus back kiri, back tengah juga mungkin banget diganti. Bastoni sama Acerbi mungkin di antara 2 itu gantiin. Sama mungkin di tengah sih bisa nggak diganti sama sekali sih feeling gue, cuman mungkin aja ada sih tetap antara mungkin masukin si Pessina atau nih Verratti ini dia baru match kedua mungkin ya baru bisa, karena gue juga nyari sih Mas foto Verratti yang udah join di grup yang benar-benar latihan game aja nggak ada gitu, baru ada di pinggir lapangan, tapi dia udah di lapangan. Beda sama si Sensi waktu itu sempat di lapangan bentar, habis itu udah hilang dia kan karena benar-benar cedera. Verratti baru cedera atau dari match-match terakhir Paris Saint-Germain? Match justru pas di latihan. Jadi setelah kalah sama City tuh di leg kedua, habis itu latihan reguler. Nah di tengah-tengah itu cedera. Nah di situ kan divonis 6 minggu. Nah kalau dihitung 6 minggu itu sebenarnya minggu depan 6 minggu itu kalau nggak salah, waktu itu sempat ngitung-ngitung sedikit, minggu depan tuh 6 minggu atau 5 minggu gitu. Tapi kalau dihitung-hitung memang katanya Mancini kan waktu 3 minggu dia cedera aja tuh perkembangannya lumayan pesat gitu kan. Nah dan logikanya juga kalau memang dia nggak ada prospek mestinya udah dicoret sih. Betul nggak mungkin kan orang pemain juga habis cedera nggak langsung bisa main kan, recovery-nya juga lumayan, tapi ini belum ada match tetap dipertahankan, vital juga berarti ya. Iyalah ya Verratti mainnya sama Neymar sama Mbappe juga dibutuhin banget.
dari segi pengalaman, dari segi kemarin dia juga di UCL semifinal, lumayan harus diperhitungkan sih memang Verratti. Dan dia belum pernah main ajang internasional lagi kan selain di 2014 sama Italia. Sebenarnya kalau satu nama yang rada gue sayangkan juga si Moise Kean sih. Kean itu. Miskin. Dia semifinal UCL gitu dan dia main sama bintang-bintang hebat, sebenarnya patut banget diperhitungkan. Cuman Mancini malah milih Raspadori, itu juga mungkin nggak ngerti ya pemikiran. Kalau dari Mas Angga sendiri gimana? Kenapa milih Raspadori? Waduh, gue jujur juga nggak tahu kenapa Raspadori tahu-tahu main, walaupun di Sassuolo juga dia bagus juga, mainnya juga sering main juga. Tapi Moiskin gila, dia sama Neymar, Icardi nggak cedera dia ngegolin gitu kan sebetulnya. Iya. Tapi atau mungkin gaya mainnya ya nggak, tapi nggak juga. Di Paris Saint-Germain dia juga jadi center forward kan, maksudnya gaya main. Emang kalaupun dicari alasan, terakhir itu uji coba waktu lawan San Marino tuh dia buruk banget sih Mas main. Even Bernardeschi aja yang dihujat orang terus dia bisa golin. Iya, ada Lord Bernardeschi ya. Iya, gue lupa. Iya, maksudnya Ivan Bernardeschi aja yang dihujat-hujat tuh dia bisa main bagus waktu lawan San Marino, tapi si Moise Kean ini hancur dan benar-benar gak jelas passing, gak jelas, akhirnya diganti. Tapi itu gue nggak kepikiran bahwa momen itu kah jadi alasan Moise Kean itu nggak dibawa gitu. Kalau kata gosipnya juga ada di followers, pada banyak yang bilang, yakin nih Moise Kean pasti ada indisiplinernya juga dikit, kayak nggak mungkin deh gara-gara San Marino doang. Dia ini ya nggak tahu juga ya kita ya. Gitu. Tapi memang pada banyak yang menyayangkan juga gitu. Tapi kalau dari gue pribadi, Raspadori di bawah mungkin ada ini juga. Was-wasnya Mancini depan juga itu pasti, cuma ada was-wasnya juga kayak Mancini soal 2 bomber yang kita bicarain tadi gitu. Nih bisa banget nih mati kutu juga bisa gitu, jadi mungkin dia ngerasa siapa tahu nih Raspadori yang belum pernah kebaca mainnya ntar bisa, tapi itu plan D mungkin malah sih kayak. Kalau di grup A, kalau kiper dah ya nggak udah lah, nggak bakal ada pergantian lain lah, benar, rumah udah solid banget. Di grup A, Wales, Turki, sama satu lagi gue jadi lupa. Swiss ya. Swiss. Itu semua kuatnya sama loh selain yang Italia itu. Dan gimana kalau menurut Mas? Oke, sama, udah benar fix sama. Tinggal match pertama kayaknya harus dimenangi deh. Italia kan biasa tegang ya, tapi cuman di 2 turnamen terakhir yang mereka ikutin, match pertamanya tumben nih menang terus nih. 2014 lawan Inggris menang, 2016 lawan peringkat 1 dunia Belgia menang. Nah mungkin itu udah cerita lama tuh, Italia selalu tegang di match pertama ya. Nah mudah-mudahan aja match pertama harus menang dulu sih kayaknya. Kuncinya situ sih. Kalau berikutnya sih mungkin ibaratnya bisa dapat mentalitasnya itu. Banyak yang bilang Italia juga kelemahannya karena ya belum teruji lawan yang tim gede, satu, yang kedua di turnamen belum pernah teruji, ya itu benar banget. Itu juga tes. Skuadnya Mancini sekarang belum pernah main di kompetisi yang kompetisi resminya ya, baru kualifikasi sama uji coba ya setelah Ventura. Oke Mas, terakhir deh, gue mau agak balik dulu. Sebetulnya kenapa sih Ventura? Karena dia main 3-5-2 ya? Oke. Ventura itu dulu awalnya itu kan pada dasarnya dulu nih, FIGC nyari pelatih murah, itu dulu ya. Oh gitu, segitu kerenya? Kayaknya udah rahasia umum sih Mas. Kan yang kosong waktu itu kan banyak. Ada si siapa, Ancelotti waktu itu sempat lagi kosong tuh. Udah gitu, wah lupa deh. Beberapa nama pokoknya lagi kosong. Terus itu dulu mungkin pasti karena. Dan yang kedua, secara teknis kan si Ventura ini dianggap gurunya Conte dulu. Betul. Pakai 3 back juga. Betul. Itu. Nah, itu yang gue takutin Inter ngambil Simone Inzaghi karena 3 back juga. Ini kok ngikutin timnas Italia. Iya, tapi ngomong dikit soal Inzaghi di Inter itu udah pilihan yang brilian sih kalau kata gue Mas. Betul. Bener cocok gitu udah. Apalagi kalau dia bawa Lazzari. Wah, gila Inter. Si Hakimi cabut gitu.
Lazari Simone Inzaghi agak-agak mirip Mancini juga sih. Dari Lazio, Fiorentina dulu Mancini juara-juara Coppa dulu lah, maksudnya sebagai pelatih ya. Lazari itu juga sebenarnya kan dipanggil sama Mancini cuma alasan personal katanya dia nggak ikut, nggak tahu kenapa lah personal lah. Nah itu Ventura. Itu akun mana sih? Akunnya Mas Genta atau mana yang nanya Lazari nggak dipanggil? Gue lihat replies-nya itu ada persiapan tes CPNS, persiapan. Oh iya. Habis personal. Gak jelas kan apa personal, nggak tahu ini feeling pribadi banget. Mungkin personal, mungkin lebih kayak Lazari ini tahu bahwa dia sebenarnya secara pola nggak masuk sama Mancini gitu, dan dia ngerasa mungkin ada urusan personal yang lebih baik kalau tahu gue dicoret entarnya gue mending gak usah gabung kali, mungkin ya, ini feelingku ya gitu. Karena memang agak kaget sih waktu itu Lazari dipanggil, karena wah nih Lazari mau dipanggil berarti suruh main 4 back nih, dia bisa nggak sih bertahan gitu. Kan tukang lari ya udah gitu. Kita Ventura terakhir nih ya apa ya, dia juga selain 3-5-2 kan dia sempat 4-2-4 juga, dan Conte kan juga sempat adopsi 4-2-4 juga kan selain 3 back gitu dulu awal-awal. Nah Ventura juga sempat nyoba 4-2-4 di Italia. Sebenarnya apa ya, yang hilang sih kayaknya dari Ventura itu adalah ininya apa, ruang ganti sih. Itu jadi kayak, jadi kayaknya dia nggak didengar sih, feeling gue masih feeling gue ya. Kalau taktikal sih mungkin ya so-so lah ya gitu, karena buat gue lawan Swedia aja tuh, kalaupun di Swedia udah kedua lawan Swedia ngantuknya bukan main kan, kayak bukan tim yang harus ngejar gol. Gila itu udah tiba-tiba dia main Gabi Adini, itu juga lucu sih maksudnya. Iya, jadi emang taktikal oke, misalnya nomor 1 lah ya, dia emang nggak jago berarti kan gitu ngeformulain. Yang kedua ya itu mungkin dia nggak didengar sama pemain gitu, nggak ada respectnya lah sama dia gitu, karena dia udah tua aja mungkin gitu kan. Kayaknya sih emang nggak didengar gitu. Nah makanya begitu dia resign, gue sih kalau yang emang yang pelatih yang bisa dibilang mungkin gak terlalu mahal gitu, tapi minimal dia punya gelar, punya respect gitu dari pemain, kayaknya bener Mancini. Taunya itu agak harapan gue tuh Mas, bener Mancini lumayan lah gitu dibanding Ancelotti gitu. Menurut gue agak masih mimpi sih kayak Italia dipegang Ancelotti gitu, gue mikir kan. Terus kalau itu pernah gosip Cannavaro, kayak Cannavaro juga belum lah gitu. Tapi kalau Mancini kan di Liga Inggris pernah juara. Betul, gitu. Sebagai pemain dan pelatih dia bisa dapat respect, bahkan respect sebelum Conte sesukses dulu aja, Mancini udah jauh lebih sukses gitu sekarang itu posisi. Di Inter juga Scudetto berapa kali, terus di Galatasaray dia juga juara. Ya Fiorentina juga juara, dapat Coppa waktu itu kan. Ya dia bisa dibilang pelatih juara sebenarnya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak Mas Genta waktunya, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Gue tunggu ulasannya di match Italia di Interspace ya, katanya gue baca tuh seru tuh yang Mas Zen bilang mau ada. Oh iya. Ya, semoga. Mas Angga baru di mana tinggal? Di Jakarta, Jabodetabek, di mana? Jatibening, Bekasi. Oh iya. Di mana? Dekat-dekat di Bintaro gue Mas. Bintaro. Ya hanya tol yang memisahkan kita lah. Iya Jor lumayan lah. Iya Jor. Oke deh, terima kasih banyak ya Mas ya atas waktunya ya. Bye-bye, thank you. Sukses terus ya Mas Angga. Sukses terus. Thank you. Thank you. Gue live ya Mas ya. Ya. Thank you Mas. Thank you. Wih, asik banget ya. Emang ngobrolin bola terlebih sama orang-orang yang memang fanatik banget itu seru. Kenapa? Karena pengetahuannya mendalam banget, dan mendalam bukan cuman di hal-hal yang saat ini, tapi juga di histori-histori sebelumnya. Kayak tadi Mas Genta hafal banget Ventura, Conte, dan sebelum-sebelumnya. Oke deh, untuk teman-teman gimana untuk pendukung timnas Italia? Optimiskah? Kalau gue sih ya optimis. Lini tengahnya lagi gokil-gokilnya nih, Barella, Jorginho, Verratti semoga fit. Untuk lini pertahanannya juga kok bisa-bisa center back-nya 3 kidal ya, yang lagi bagus-bagusnya. Nggak lagi bagus-bagusnya juga sih Chiellini, cuma Acerbi, Bastoni, Chiellini semuanya layak mendapatkan pos pemain inti. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Euro 2020-nya. Silahkan bagi teman-teman yang tahu informasi akun-akun lainnya yang mungkin mendukung timnas Inggris, Belanda, Jerman, apa bahkan kalau mungkin ada Makedonia Utara, silahkan.
Sampai di sini dulu cerewetan Euro 2020. Bye-bye. Thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.